Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Yang terhormat kepada Ibu Perawati MPD selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Adapun pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya keterampilan belajar di abad 21 sebagai tuntutan dalam pengembangan sumber daya manusia. Abad 21 berpusat pada perkembangan era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan pengetahuan sebagai tombak utama. Namun, dengan pengetahuan saja tidak cukup untuk mewujudkan era revolusi industri 4.0, karena perlu adanya keseimbangan antara pengetahuan dengan keterampilan sebagai dasar dari sumber daya manusia yang berkualitas pada perkembangan zaman. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang siap mengajar dan mendidik melalui pembelajaran abad 21 yang tentunya diharuskan relevan dengan perkembangan era revolusi industri 4.0. Keberadaan abad ke-21 ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0 yang mana pada abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan atau abad globalisasi. Pada saat ini Indonesia memasuki dan bahkan sedang berjalan era revolusi industri 4.0 yang diyakini akan membuka kesempatan kerja dan juga lapangan pekerjaan yang lebih luas dan sangat banyak, serta membangun pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, mudah, dan hasil yang memuaskan. Dapat diartikan bahwa kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami banyak perubahan dan juga pada abad ini meminta kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dalam segala usaha dan hasil kerjanya. Perubahan pada era ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Selain itu juga abad ke-21 dikenal dengan masa industrial age dan juga masa pengetahuan knowledge age. Dalam hal ini, semua upaya pemahiran keterampilan melalui pembiasaan diri dan juga pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai hal didasari dengan pengetahuan. Perubahan yang sangat signifikan ini berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti alur yang ada. Apalagi yang paling utama, perubahan yang terjadi pada bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia merupakan negara yang nilai mutu pendidikannya masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini berarti bahwa pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas. Pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, supaya bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dan agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan lebih cepat. Dalam bidang pendidikan, motivasi saja tidak cukup dalam mewujudkan cita-cita. Harus ada bukti atau wujud konkret dan usaha yang keras untuk pemerintahan Indonesia. Bahkan kita semua dalam menyongsong era digitalisasi. Tantangan yang akan dihadapi juga pastinya dalam setiap transisi inovasi dan teknologi. Para pendidik dan peserta didik pun harus berani dan siap untuk mengambil langkah baru untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Salah satu gerakan yang dirancang oleh pemerintah adalah gerakan literasi. Gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksudkan ini terfokus pada 3 literasi, yaitu yang pertama, literasi digital, yang kedua, literasi teknologi, dan yang ketiga, literasi manusia.
Kehidupan di abad 21 ini menuntut keterampilan yang harus dikuasai seseorang, sehingga diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan. Savendra dan Over dalam menyarankan 7 prinsip untuk mengajarkan keterampilan abad ke-21. Yang pertama, membuat pembelajaran relevan dengan big picture. Dan yang kedua, mengajar dengan disiplin. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih rendah dan lebih tinggi untuk mendorong pemahaman dalam konteks yang berbeda. Keempat, mendorong transfer pembelajaran. Yang kelima, membelajarkan bagaimana belajar untuk belajar atau metakognisi. Dan yang keenam, memperbaiki kesalahpahaman secara langsung. Dan yang terakhir, menggalakkan kerjasama tim. Pencapaian keterampilan abad ke-21 bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, dan peran pendidik dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21 sangat penting untuk mewujudkan masa depan peserta didik yang lebih baik. Selain itu, guru pun harus memiliki keterampilan dan inovasi terbaru dalam menghadapi pembelajaran abad ke-21. Maka dari itu, peserta didik sudah sepantasnya mendapatkan haknya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui hal-hal yang disukai dan diminati peserta didik. Tentunya dengan bantuan dan bimbingan guru yang seharusnya berperan aktif membantu peserta didik tersebut dalam perkembangan potensi serta membantu mewujudkan impian peserta didik dengan memberikan mereka bekal, yaitu ilmu. Semakin maju suatu negara, maka semakin banyak pula sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Abad 21 ini sudah sangat berbeda dengan abad ke-20. Pada abad ke-21 ini, perkembangan teknologi sudah sangat pesat, meliputi berbagai aspek kehidupan saat ini yang berhubungan dengan teknologi. Umumnya perkembangan yang terjadi di abad 21 berkaitan dengan tergantikannya tenaga manusia dengan teknologi dan berbagai macam alat robotik yang canggih. Dan dengan itu, untuk mencapai Indonesia yang maju, diperlukan seorang pendidik yang siap dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu untuk bersaing dan memiliki keterampilan dalam bekerja. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.